Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kembali bertemu dalam ibadah virtual kita. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Pada sore hari ini, kami telah mendengarkan pujian. Kami sudah menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas itu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menaburkannya. Sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan kami terberkati olehnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengambil topik kali ini, yaitu korban. Apa yang harus kita korbankan kepada Tuhan? Itulah sebabnya saudara-saudara saya undang untuk boleh membaca nats firman Tuhan yang tertulis dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan, ayat yang pertama. Ayat yang pertama dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ayat yang pertama. Nah, kembali saya akan membacakan kepada kita ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sedikit akan membukakan kepada kita beberapa pengertian kata. Saya membaca beberapa literatur khususnya interlinear untuk memperjelas maksud dari ayat-ayat yang kita sudah baca itu. Karena apa? Karena di bagian-bagian tertentu ada kata-kata yang tidak familiar dengan kita. Itu adalah sangat-sangat dekat dengan kondisi mereka pada saat itu. Ada beberapa kata yang memerlukan penjelasan bagi kita pada sore hari ini. Paulus berbicara tentang satu hal, yaitu tentang persembahan. Persembahan korban. Persembahan korban itu seperti yang kita ketahui, itu sering kita temui di dalam perjanjian lama. Tetapi Paulus juga memakai itu di dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Justru yang dikatakan adalah korban atau mempersembahkan korban. Kata korban itu seperti yang saya katakan tadi, itu dipakai dari bahasa Yunani, khususnya pada saat itu digunakan untuk orang-orang yang dihargai. Misalnya kondisi raja. Jadi sesuatu yang kita persembahkan, kita korbankan kepada raja. Raja waktu itu wajib menerima apa yang disebut dengan kata korban itu. Dalam bahasa Yunaninya itu parestemi. Jadi parestemi itu juga yang dipakai oleh Paulus di dalam bentuk untuk ibadah. Maksud saya untuk ibadah peribadahan di dalam perjanjian lama. Tetapi ini tentunya adalah untuk Allah. Jadi di sini dikatakan Paulus, istilah ini supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Perkataan Yunaninya adalah paristemai, berkaitan dengan suasana lingkungan istana. Tetapi Paulus seperti yang saya katakan tadi, merupakan peribadatan dari lingkungan bait Allah. Jadi mempersembahkan kurban itu ditegaskan oleh pemakaian persembahan kurban. Yang harus dipersembahkan, yang harus dipersembahkan pada kesempatan ini bukan binatang, tetapi dikatakan itu tubuhmu.
Ya, tasoma. Tasoma itu tubuhmu. Jadi mempersembahkan persembahan yang dimaksudkan oleh Paulus, istilah dalam perjanjian lama dibawa sekarang di dalam perjanjian baru. Mereka mungkin terpikir kembali mempersembahkan domba atau lembu. Tetapi Paulus katakan bukan. Mempersembahkan tubuhmu, tasoma. Jadi tubuh kita ini yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu bukanlah mengorbankan maksudnya kita menyakiti atau membunuh diri di hadapan Tuhan lalu diletakkan di meja-meja persembahan itu dibakar bagi Tuhan seperti perjanjian lama untuk binatang, atau ada agama-agama lain yang ada di sekitar mereka memang ada yang mempersembahkan tubuhnya. Anak-anak lelaki mereka itu dipersembahkan. Jauh dari ide itu, tetapi Paulus berkata bahwa mempersembahkan tubuh itu maksudnya mempersembahkan total. Jadi di sini totalitas. Paulus ingin katakan seluruh pikiranmu, seluruh perkataanmu, seluruh perbuatanmu, bahkan boleh juga kita katakan seluruh hartamu. Karena di dalam tubuh kita ini itu include semua. Semua milik kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kata korban, kalaupun itu di dalam perjanjian lama, selalu saja dikaitkan dengan pemotongan terlebih dahulu. Itu darahnya itu dicurahkan. Itu banyak kita jumpai. Misalnya itu dalam kitab Imamat. Lalu bagian-bagian tertentu, pahanya, lemak-lemaknya, dan seterusnya itu dibuat di meja persembahan itu lalu dibakar. Apakah itu penebus dosa? Apakah itu menjadi wangi-wangian bagi Tuhan? Dan seterusnya yang sangat rumit itu dalam pikiran mereka mungkin saja itu yang akan dilakukan tentang tubuh itu. Karena kata yang dipakai adalah korban. Ternyata bukan. Paulus menginginkan bahwa kita mempersembahkan, mengorbankan tubuh kita ini secara total. Dikatakan tadi persembahan yang hidup. Jadi bukan yang mati. Sekalipun di dalam perjanjian lama memang semua itu adalah yang hidup. Lalu dipotong mati. Sekarang tidak dipotong. Tapi hidup kita itu sepertinya dibakar semua. Dibuat semua kepada Kristus. Saya pikir itulah sebabnya Paulus berkata bahwa dia tidak lagi memiliki dirinya tetapi Yesus. Aku bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang ada di dalam aku. Itulah pemilik tunggalku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam nats ini, bahwa seluruh tubuh kita ini menjadi miliknya Allah. Saudara-saudara, menarik sekali. Dia memakai kata persembahan itu persembahan itu dalam bentuk hidup, ya, bukan yang mati. Jadi saya bisa menafsirkan itu rupanya gerak kita, kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh apa yang kita perbuat, justru itulah yang dikatakan dikorbankan kepada Tuhan. Maka saya sudah katakan tadi, waktu kita, pikiran kita, tubuh kita ini sendiri secara langsung, dan semua milik kita itu sepertinya sudah diberikan kepada Tuhan dan tidak bisa diambil lagi. Perjanjian lama mengajarkan kita bahwa semua itu diberikan kepada Tuhan, dibakar. Lalu kalaupun ada bagian-bagian tertentu, misalnya itu dikembalikan kepada orang yang mempersembahkan, nanti bisa itu kita belajar di dalam kitab Imamat, bahkan kepada imam-imam, ada bagian-bagian tertentu, itu adalah bagian Tuhan yang dikembalikan kepada kita. Jadi sekali lagi, tubuh kita, hidup kita, pikiran kita, rencana-rencana kita, sesungguhnya semuanya itu adalah sudah milik Tuhan.
Lalu kalau Tuhan memberikan kembali kepada kita nikmat, harus kita syukuri. Itu kembali datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam konteks itulah maka Paulus memakai kata tubuh kita dikorbankan, tubuh kita dipersembahkan. Persembahan itu disebut juga kudus. Dengan demikian diungkapkan bahwa tubuh atau kehidupan kita bukan lagi milik kita sendiri. Sebab mempersembahkan kurban berarti kurban itu diserahkan menjadi milik Allah. Atau dalam agama lain, dewa-dewa, kalau misalnya dalam perjanjian lama orang makan daging persembahan, bandingkan misalnya dengan Imamat pasal 10 itu, orang tidak menganggap daging itu sebagai miliknya sendiri. Sebaliknya perjamuan itu merupakan persekutuan dengan Tuhan. Sedangkan manusia seakan-akan menjadi tamunya saja, tamu Tuhan. Maka kalau orang percaya mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, hal itu berarti bahwa seluruh kehidupan mereka adalah milik Tuhan. Ini hanya mengulang saja ya. Saya ulangi itu. Untuk seterusnya mereka harus minta kepadanya apa kehendaknya mengenai kehidupan mereka. Dengan demikian perkataan kudus itu mencakup pula arti suci. Coba perhatikan. Persembahkanlah sebagai persembahan yang kudus. Itu memang di dalam perjanjian lama setiap memilih apakah itu domba, apakah itu lembu dan binatang-binatang yang lain, itu tidak boleh bercacat. Itu syarat mutlak itu. Tidak boleh bercacat. Bahkan umurnya pun tertentu. Itu maksudnya dalam keadaan prima, keadaan yang paling baik. Itulah yang harus dipersembahkan. Saya bisa mengerti ini terkadang di dalam memberi, ya, harta, contoh misalnya, memberi sesuatu kepada Tuhan. Ada orang berpikir bahwa kalau dia sudah mempersembahkan, itu sudah sepertinya menyogok Tuhan, sudah bisa beres semuanya. Tidak. Tetapi itu perlu juga dipikirkan, apakah asal muasal dari yang kita persembahkan itu memang benar kepada Tuhan. Jadi tidak ada istilah menyucikan kekayaan. Ya, agama lain ada itu. Misalnya mereka peroleh itu dengan tidak benar, lalu memberikan sesuatu kepada fakir miskin kah, kepada orang-orang di bait sucinya kah. Itu namanya itu menyucikan barang-barang mereka. Jadi tidak demikian dengan korban kita. Apa yang kita berikan itu harusnya adalah suci, kudus, sama seperti domba yang tidak bercacat itu. Jadi sekali lagi, ada orang yang mempersembahkan persembahannya dengan motivasi yang tidak benar, seperti yang tadi, ingin menyucikan hartanya, maka dia persembahkan. Itu adalah sesuatu yang salah. Lalu bagaimanakah harusnya? Waktu kita ingin memberi persembahan kita, karena itu milik Tuhan semuanya, maka motivasi kita juga benar, asal usul dari persembahan kita juga benar. Lalu kalau kita mempersembahkan tubuh kita misalnya di dalam melayani, pergi untuk penginjilan, itu mempersembahkan juga waktu, pikiran, dan tenaga kita. Itu pun hidup kita haruslah benar. Motivasi kita haruslah benar. Jadi tidak ada yang bercacat yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau dengan demikian, maka dalam perjanjian lama kita melihat itu adalah sesuatu kejijikan bagiku, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mempersembahkan tubuh yang kudus, yang suci kepada Tuhan, sama seperti domba, sama seperti misalnya lembu itu dikhususkan, tidak bercacat. Ya, lembu-lembu itu, domba-domba itu tidak bercacat. Untuk lembu misalnya itu 1 tahun, diperhitungkan itu adalah keadaan yang sangat prima, yang paling baik. Untuk seekor lembu, itulah masa-masa bagi dia yang terbaik. Nah, dengan demikian bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, mengorbankan tubuh kita, itu berarti selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berikutnya,
kata-kata yang perlu kita pikirkan lagi, ini dia. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Yunaninya itu logike lateria. Logike lateria. Dalam bahasa Yunani umum berarti pengabdian. Jadi pengabdian. Dan kalau dipakai dalam hubungan dengan dewa-dewa, jadi itu yang ke atas ya, untuk semua ya, karena ini bahasa Yunani itu pemakaian kata itu juga boleh kepada dewa-dewa. Dalam hal ini sudah berbau kepada yang di atas, itu bermakna adalah ibadah. Ibadah dalam arti luas seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini itu bukan hanya ritual, walaupun ritual itu Paulus juga membicarakan, tetapi khusus di dalam bagian ini dia justru memakai kata kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah itu, worship itu di dalam bahasa yang dipakai oleh Paulus di sini memang itu adalah lateria. Dalam bahasa Greeknya atau dalam bahasa Ibraninya itu abodah. Itu karena berdekatan dengan bahasa Arab, itulah sebabnya kalau kita di Indonesia ini dipakai kata ibadah. Itu dalam bahasa Indonesia ibadah, maka yang dikatakan Paulus di sini berakar dalam Perjanjian Lama. Di sana pun ibadah dalam arti khusus, ibadah dalam bait Allah, tidak dapat dilepaskan dari ibadah dalam arti umum. Demikian halnya dari sudut bahasa aboda serumpun dengan abad, itu mengabdi. Ya, abad, mengabdi bahasa Ibrani. Nah, kitab-kitab para nabi dalam bait Allah merupakan titik pusat ibadah dalam arti umum, yaitu ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Itulah ibadah. Jadi dapat juga kita mengerti kata ibadah itu berarti menuruti perintah-perintah Tuhan. Mengapa ini jadi penting saya tekankan? Karena dalam pikiran kita kebanyakan orang ibadah itu langsung saja itu bermaksud adalah ritual. Misalnya tidak salah. Misalnya pergi ke gereja, bernyanyi, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu kita katakan mau kemana? Mau beribadah. Nah, ternyata di dalam teks ini justru Paulus lebih menekankan arti yang kedua itu. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari, itu adalah dalam rangka pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi semua, apakah kita studi, apakah kita ini bekerja, apakah kita ini bermain pun, apakah kita bercengkrama, apakah itu kita pergi ke suatu tempat, Paulus katakan itu adalah kamu harus buat itu menjadi ibadah. Jadi mempersembahkan tubuh itu berarti kehidupan kita sehari-hari itu adalah dalam rangka pengabdian kita kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, yang mana itu? Firman Tuhan. Jadi menuruti firman Tuhan. Bolehkah saya di gereja hidup kudus? Wah, begitu seperti terangkat. Tapi bisnis saya itu nyerempet kepada ketidakbenaran. Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah kalau di dalam berdoa sepertinya saya kusuk sekali saya berdoa. Tetapi di dalam berteman saya ini penuh iri dan kebencian. Bolehkah misalnya kalau bernyanyi saya ini di tempat begitu hebat sekali. Lalu ketika bermain, ketika berbisnis, ketika bersapa dengan orang lain, saya ini tidak mengingat lagi bahwa saya anak Tuhan. Jadi ada dua yang selalu. Itu yang sakral, itu di gereja lah itulah ibadah. Maka ada juga kata di luar sana yang tidak sakral lagi, yang sudah umum, sekuler kita katakan. Yang sekuler di dalam pandangan Paulus mempersembahkan tubuh, mengorbankan tubuh, maka tidak satu detik pun dalam hidup kita lepas dari maksud Tuhan. Jadi semua
harus berhubungan dengan Tuhan. Menarik, bahasa Yunani untuk ini dipakai logikos. Itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 justru dihubungkan dengan pneumatikos yang rohani. Jadi pengabdian kita yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, persembahan tubuh kita ini yang sehari-hari di dalam berpikir, di dalam berbuat segala sesuatu, dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Saya tadi sudah katakan itu hubungkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Saya membaca literaturnya. Itulah yang rohani. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang rohani itu biasanya itu seperti yang saya katakan tadi, walaupun itu benar juga bahwa menyembah, memuji, berdoa, bukan hanya itu yang rohani. Tetapi yang sejatinya justru hidup kita ini mencerminkan apa yang kita pelajari dari Tuhan, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, itulah yang rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka Paulus melanjutkan di dalam ayat 2, dia katakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi nampaknya Paulus menginginkan sesuatu yang berbeda dari mereka-mereka yang sudah mempersembahkan tubuhnya. Tidak lagi serupa dengan dunia ini. Dunia ini itu bisa kita mengerti dalam arti sistem atau filsafat dunia ini kita tidak harus sama lagi. Dunia ini mengatakan biarlah kamu ini mencapai segala sesuatunya sekalipun orang lain korban kamu tidak peduli. Itu salah. Firman Tuhan katakan di dalam hal apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apa yang saya maksudkan? Ada orang yang berbisnis karena bisa dia semua raih, lalu dia tidak pernah memikirkan lagi orang lain. Mau hancur usaha orang lain karena usaha saya, itu tidak menjadi concern saya, itu bukan urusan saya. Ya kamu bertahanlah hidupmu. Orang Kristen tidak bisa seperti itu. Orang Kristen demi mencapai banyak sekali keuntungan, lalu dia mengorbankan orang lain, itu juga tidak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus juga memikirkan orang lain. Ya, saya ambil contoh kecil lagi. Baru-baru ini saya ada mendapatkan diskusi kecil dengan beberapa teman tentang orang yang intoleran. Mereka berkata dan mengusulkan kepada saya, sesungguhnya supaya semua ini bisa berakhir, kita harus lawan. Kita harus lawan. Itu adalah prinsip sepertinya benar. Dan dari strategi mungkin saja itu lebih benar. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh protes, kita harus bersuara, bukan. Tapi yang dianjurkan tadi dalam diskusi itu mereka menginginkan bahwa kita harus membalas juga kekerasan dengan kekerasan. Itulah sebabnya saya berkata bahwa apa yang disebut dengan harus tunduk dengan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya tentang perceraian, saya mendalami pastoral counseling sehingga ada beberapa orang yang datang kepada saya untuk membicarakan tentang pernikahan yang bagi mereka tidak mungkin lagi dipertahankan. Itu karena keadaan biologis, karena ekonomi, karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mereka anjurkan cerai aja, udah jauh lebih baik. Dari segi pikiran kita memang kayaknya sudah lebih baik cerai mereka karena sudah misalnya sampai mengancam dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berkata tidak boleh cerai. Maka kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan itu. Jadi tidak sama lagi dengan cara berpikir dunia ini.
Kalau dunia ini yang lebih kasar misalnya, barangkali kita sudah akan jauh lebih gampang untuk menghindarinya. Misalnya, oh marilah kita membunuh, mari kita berkelahi, mari kita mencuri. Oh itu tidak. Tapi seperti yang tadi, yang halus-halus itu pun kita dianjurkan Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini dia. Pikiran kita sudah diwarnai oleh firman Tuhan. Mindset kita sudah berubah. Jadi apapun kata dunia ini, ketika firman Tuhan berkata A, maka A yang kita lakukan. Walaupun terkadang pikiran kita berkata, ya sepertinya benar juga yang mereka katakan, tapi firman Tuhan berkata tidak. Ya, itulah yang berkenan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi yang terpenting adalah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam konteks inilah korban itu semakin nyata. Karena banyak sekali akhirnya kita merasa rugi. Saya punya adik, mereka kita ajarkan supaya hidup berintegritas di dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak akan mau main curang, tidak mau menandatangani hal-hal yang tidak benar. Lalu bosnya berkata, kamu harus melakukan ini. Walaupun dia curang, kamu harus curang dalam hal itu. Saya yang perintahkan. Dia berkata tidak. Apa konsekuensinya? Dia dikeluarkan dari kantor itu. Tidak diberikan apa-apa. Banyak sekali di dalam pengalaman hidup kita, karena kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita korban. Maka saya mengatakan, inilah korban yang benar, yang sejati itu. Mengerti maksud Tuhan. Walaupun punya konsekuensi, walaupun punya resiko, mereka tetap mengatakan, tubuhku, pikiranku bukan lagi milikku. Kalaupun itu harus dihabisi, sama seperti dalam perjanjian lama, gak apa-apa, supaya Tuhan berkenan. Bagi saya, itulah arti korban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah persembahkan tubuhmu total dari hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya harta, bukan hanya pikiran, tetapi semua murni bagi Tuhan. Waktumu tidak ada satu detik pun dalam hidupmu bukan dalam rangka persembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau adalah pemilik hidup kami. Dan sepantasnya lah kami mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu, Allah yang agung yang sudah menyelamatkan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Terimalah tubuh kami ini menjadi korban yang harum bagimu. Biarlah kami selalu mencari perkenanan-Mu, bukan perkenanan dunia ini. Mencari kehendak-Mu, bukan maksud-maksud dunia ini. Kami tahu akan ada banyak resiko dan konsekuensi yang akan kami terima melalui itu. Tetapi dengan tegar dan berani berkata, kami mau taat tunduk kepada firman-Mu. Itulah persembahan yang kudus. Itulah persembahan tubuh kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Sambil kita akan bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah Tuhan. Juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu. Dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk rangkaian ibadah kami sore hari ini. Biarlah kami di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini segala kemuliaan hormat bagimu ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya, kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Maka kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.